Salam. Shalom. Horas. Horas. Selamat hari Minggu bagi kita Jemaat HKBP Bandung. Juga selamat datang tamu kami dari HKBP Maranatha Rawalumbu dan alumni NHKBP Bandung Wisdago. Nama minggu kita hari ini minggu ketiga setelah Trinitatis dengan topik mengikuti Yesus dan memikul salib. Dalam ibadah kita minggu ini, biarlah kita tetap bersukacita dalam perlindungannya. Kuatlah di dalam iman dan pengharapan, tetap berdoa padanya, dan kita tetap berdiri teguh hanya di dalam penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita satukan hati dan pikiran kita masuk saat teduh. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 453 ayat 1 dan ayat 2. Oh,
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami ke dalam pengharapan yang kekal. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus, supaya kami kuat dalam perlawanan, mengalahkan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kami mencari hal-hal yang ada di surga. Kuatkanlah kami mengalahkan segala kuasa-kuasa kegelapan yang sanggup menghalangi perjalanan kami menuju kebahagiaan yang kekal. Teguhkan iman dan pengharapan kami, dan tumbuhkanlah dalam diri kami penguasaan diri, supaya kami menang pada akhirnya, pada saat mana kami akan menerima mahkota kemuliaan karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, yaitu titah pertama sampai dengan titah keempat. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi pada hari ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anakmu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Epistel pada minggu ini tertulis dalam Yeremia 20 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-13. Kita baca secara responsoria. Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru, kelaliman, aniaya, sebab firman Tuhan telah menjadi cela dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat Dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Aku telah mendengar bisikan banyak orang, kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah Dia, kita mau mengadukan Dia. Semua orang sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Barangkali Ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan Dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap Dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan-tangan orang yang berbuat jahat. Demikianlah firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta yang memeliharanya. Amin. Kita mendengarkan kor dari
HKBP Maranatha Rawalumbu.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan KOR dari alumni NHKBP Bandung, Wisdago.
Warta Jemaat. Nomor 1, jadwal pertanggungan daerah. Rabu 28 Juni 2023 pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. 1. Daerah 1 Riau Patra Komala di rumah keluarga Indra Sucahya Sianturi, Inang Rustina Boru Simbolon. Alamat ruang konsistori lantai 1 Gedung Rukan. Kedua, daerah 3 Dago di rumah Dr. Randus Wiliater Siagian, Inang Situa Ruth Nancy N. Boru Simanjuntak, Sarjana Pendidikan. Alamat Jalan Ligar Agung nomor 36. Yang ketiga, daerah 7 Pajajaran di rumah Amang Situa Wesley DH Silain, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Inang Saur Sariati Boru Pasaribu, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Magister Kesehatan. Alamat Jalan Komodor Udara Supadio nomor 24. Nomor 2, jemaat yang meninggal dunia. Pada hari Senin 19 Juni 2023 telah meninggal dunia Bapak Elpan Maripola Sitanggang, meninggalkan Ibu Rodame Boru Sibarani, tutup usia 34 tahun 9 bulan, beralamat di Taman Holis Indah C5 nomor 60, Jemaat Daerah 6 Bandung Selatan, Bansel. Kita doakan supaya keluarga cepat terhibur. Nomor 3, akan menerima pemberkatan nikah. Pengumuman kedua, Moritz Binsar Ahdes Sinaga, putra dari Bapak Benhard C. Sinaga, Ibu Linda R. Boru Tambunan, beralamat di Jalan Bulus nomor 53, Jaka Setia, Bekasi. Jemaat HKBP Perumnas 2 Bekasi, Resort Perumnas 2 Bekasi. Dengan Nanda Teresia Boru Siahaan, putri dari Bapak Dr. Randus Joner Siahaan, Ibu Rauli Boru Sitorus, beralamat di Jalan Golf Timur 10 nomor 2 Arcamanik Bandung, daerah 2 Antapani Arcamanik. Jemaat HKBP Bandung, Resort Bandung Riau Martadinata. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Kamis 29 Juni 2023 di Gereja HKBP Perumnas 2 Bekasi, Resort Perumnas 2 Bekasi. Nomor 4, persembahan sosial gereja. Pada kebaktian Minggu hari ini 25 Juni 2023, setelah khotbah kita akan mengumpulkan persembahan sosial gereja kepada keluarga Nyonya Rodame Sitanggang Boru Sibarani, Jemaat Daerah 6 Bandung Selatan, sehubungan dengan Bapak Elpan Maripola Sitanggang yang telah meninggal dunia di waktu yang lalu. Nomor 5, kunjungan gerejawi. Hari ini Minggu tanggal 25 Juni 2023, Punguan Ina Solafide HKBP Bandung, kunjungan gerejawi ke gereja HKBP Bandung Timur, dipimpin oleh Pendeta Resort, Pandita Jason Simanjuntak, Sarjana Teologia Magister Manajemen. Mereka akan mempersembahkan puji-pujian melalui KOR pada kebaktian pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Kedua, hari ini Minggu tanggal 25 Juni 2023 pada kebaktian pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, gereja kita menerima kunjungan gerejawi dari alumni NHKBP Bandung Wikdago dan Punguan KOR Agape Family Choir HKBP Maranatha Rawalumbu. Mereka telah mempersembahkan puji-pujian melalui KOR. Setelah kebaktian, Kantate Chamber Choir akan menjamu Punguan KOR Family Choir HKBP Maranatha Rawalumbu
Majelis dan Jemaat AKBP Bandung mengucapkan terima kasih atas pelayanan dan kunjungannya. Nomor 6, pembukaan Minggu Kebangunan Remaja atau Pra-Remaja. Hari ini Minggu tanggal 25 Juni 2023 pada kebaktian Minggu Remaja atau Pra-Remaja pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat bertempat di ruang serbaguna lantai 2 Gedung Rukan diadakan pembukaan Minggu Kebangunan Remaja Pra-Remaja. Nomor 7, Lomba Lansia Idol. Pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 mulai pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat bertempat di gereja. Seksi perlombaan panitia pesta huria kedua dan hari ulang tahun 88 tahun HKBP Bandung akan mengadakan Lomba Lansia Idol. Technical meeting pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat bertempat di ruang serbaguna lantai 2 Gedung Rukan. Adapun syarat dan ketentuan lomba adalah sebagai berikut. 1. Peserta berusia 65 tahun ke atas. Nomor 2. Peserta bukan anggota panitia pesta huria. Ketiga, setiap week mengirimkan minimal 1 peserta, maksimal 3 peserta, pria dan wanita. Keempat, lagu wajib buku ND nomor 532 ayat 1 dan 3. Nomor 5, memilih satu di antara 4 lagu pilihan, yaitu buku ND nomor 213 ayat 1 dan 2, buku ND nomor 227 ayat 1 dan 2, buku ND 755 ayat 1 dan 2, buku ND nomor 569 ayat 1 dan 2. Nomor 6, panitia menyediakan pemusik pengiring. Nomor 7, peserta tampil di panggung sesuai dengan kemampuan dan bawaan masing-masing. Boleh duduk atau berdiri, boleh menggunakan koreografi atau tidak, atau membaca teks dari buku ND yang disiapkan sendiri. Nomor 8, penilaian. Penilaian dari sisi vokal, intonasi, interpretasi atau penjiwaan lagu, dan penampilan. Nomor 9, mengikuti technical meeting, menentukan nomor peserta dan penyesuaian nada dasar dan tempo lagu. Penanggung jawab Prinovia Boru Simanjuntak. Mari kita saksikan tampilan video kegiatan perlombaan dalam rangka Pesta Huria kedua HKBP Bandung. Remaja Naposo Bulung dan ulang tahun ke-88 HKBP Bandung 2023 mempersembahkan Demikian warta jemaat pada minggu ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita puji Tuhan dari buku ND nomor 443 sambil menyerahkan persembahan 1A dan 1B. Tuhan Yesus Rabbuna Sanggup damai Naliyaruan Dari Pargogo Yorunai Dosa-dosaku
Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu juga bagi jemaat kami yang sedang mengikuti ibadah melalui live streaming. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam Matius 10 ayat 32 sampai ayat yang ke-39. Demikian dikatakan, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikianlah isi firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nas khotbah kita ini dibuka dengan perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan mengakui, pengakuan. Memang di dalam keadaan kehidupan kita ini sangat penting sekali pengakuan. Kalau kita diakui berarti ada identitas kita, keberadaan kita. Kalau kita diakui tentu kita memiliki
arah kehidupan yang jelas yang kita tuju. Saat ini saya tidak tahu saudara-saudari, mungkin juga perasaan saudara-saudari yang berkumpul dalam ibadah ini sama dengan perasaan saya yang mengakui ada perbedaan saat kita mengikuti ibadah saat ini. Perbedaannya bagaimana? Saya dari tadi melihat, mendengarkan ada hal yang istimewa kita hadir dalam ibadah ini. Ibadah ini mirip konser musik, iya, konser kur, ya. Semua yang bernyanyi baik dari Rawalumbu, semua paduan suara mereka tadi Agave Family, apalagi tadi yang bernyanyinya itu ya mantan Naposoh Bulung HKBP Bandung dari Wikdago. Jadi memang betul-betul tadi saya dengar tersentuh lagunya ya. Dan memang inilah buktinya juga HKBP Bandung ini terkenal dengan paduan suaranya. Tapi mungkin semuanya menginang lebih banyak yang di jemaat AKBP sekarang atau sudah di luar AKBP ini. Iya ya, mungkin di sini kurang dari setengahnya ya. Jadi setengah kemampuannya yang tinggal mungkin di sini. Tapi saya tadi mendengar demikian juga dengan paduan suara kantate chamber. Semuanya menunjukkan di dalam pujian Tuhan, kesungguhan bernyanyi, mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Dan saya yakin jangan hanya saat kita mendengarkan musik saja ya. Nanti pas berkhotbah sudah semua modo-odo. Semuanya penting di dalam unsur-unsur ibadah. Yang benar dalam teologi Luther yang lebih penting itu katanya adalah di dalam khotbah. Nas khotbah ini mengatakan pentingnya pengakuan, saudara-saudari. Mengapa saya mengatakan itu? Kalau di dalam pengakuan tentu ada hal-hal yang kita tahu bahwa benar-benar yang dia katakan itu diakui orang. Apa tandanya kita itu diakui sebagai orang Batak? Marga, ya kan? Tapi orang Bandung ini kalau kita perhatikan, kau marga apa? Boru apa kau? Ya boru butar-butar. Udah lama tinggal di Bandung, sudah Mang Pendeta. Ngamangat ko, apa artinya? Apa artinya? Katanya. Apa artinya? Ngamudupo, apa artinya? Katanya. Beda sekali dengan orang Chinese. Orang Chinese, orang apa? Orang Cina tahu lah, ngomong ceng-ceng tahu dia berasa Cina. Jelas. Identitas itu juga bukan hanya ditunjukkan asal ada tersurat. Ya, tetapi dia menunjukkan identitasnya ada, pengakuannya. Di dalam kehidupan orang Kristen ini juga penting pengakuan. Apa bentuk pengakuan kita itu dikatakan sebagai orang Kristen. Yesus mengatakan, kalau kamu mau mengikut aku maka sangkallah dirimu, kemudian pikullah salib. Jadi ada seorang teolog Jepang bernama Kosuke Koyama. Dia melihat realita kehidupan orang-orang misionaris yang ada di Jepang pada saat itu. Ini lucu ini para pemberita Injil orang Kristen. Mengapa salib itu digantung-gantung? Mengapa pastor ini tidak peduli sama orang-orang Jepang korban dari bom atom? Mereka menyatakan mengikut Yesus, memikul salib. Kemudian dituliskanlah buku Teologi Horbo, saudara-saudari. Teologi Kerbo dia tulis. Jadi teologi Kerbo ini kenapa dia bayangkan? Begitulah orang Kristen ini, bagaimana saat Kerbo itu membajak dia harus memikul balok yang besar itu. Ya di lehernya. Begitu juga dengan orang Kristen. Di dalam pundaknya itu dia harus pikul penderitaan itu. Itulah yang menjadi syarat menjadi orang Kristen. Saudara-saudari di dalam nas ini bisa kita lihat bahwa pentingnya memang pengakuan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai pengikut Yesus Kristus, kita adalah pengikutnya yang sejati, yang taat kepada perintahnya. Dan yang ketiga,
Sampai akhir kehidupan kita, kita menunjukkan kesetiaan kita mengikut Dia. Jadi banyak orang juga ya mungkin sama di dalam realitas semua gereja. Dia mengakui sebagai warga gereja, pengikut Yesus Kristus. Tapi pada suatu saat dia membutuhkan gereja itu. Amang pendeta nami naing terdidi geleng, naing manguli anakon. Ay waduh, terdaftar 3 pilih tahunan na, pilih bulan na, daw nga 3 tahun, 10 tahun ini mengido korting mo sih. Aduh, mana bisa? Kalau kita mengatakan sebagai pengikut Yesus, sebagai warga gereja, kita tunjukkan ketaatan kita tunjukkan kewajiban kita mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Demikian menjadi anggota warga gereja yang baik. Warga gereja mana? AKBP, tapi tidak pernah datang ke AKBP. Warga gereja mana? GKI, sama juga tidak pernah gereja. Kemana kamu? Bukan seperti itu. Jadi mengikut Tuhan Yesus itu bukan asal-asalan. Dia harus fokus, dia harus setia, tunduk kepada Tuhan Yesus. Demikian juga saudara-saudari, jika kita perhatikan dikatakan di dalam nas ini, jangan kamu pikir saya datang membawa kedamaian, saya membawa pedang. Aduh, kenapa harus membawa pedang ini? Membawa pedang bermata dua coba. Jadi kalau pedang bermata dua itu bukan pedang biasa saudara-saudari. Pasti tentunya pedang ini tebal. Dia bisa bermata dua. Tentu ini sangat bagus untuk memotong. Tapi ini adalah gambaran yang menyatakan bahwa tugasnya orang Kristen itu adalah menyatakan kebenaran kehendak Tuhan. Jangan pernah takut. Sama seperti pedang yang bermata dua itu. Jadi pedang yang digambarkan ini juga jangan kita pikir tujuannya untuk menyakiti orang lain, menyakiti hati orang lain. Ngaudok nasi tong tadok, ngau pabua sude hasalahana, apa yang tahu bati rohana. Bukan pedang seperti itu saudara-saudari yang Tuhan mau nyatakan kebenaran, tetapi nyatakan juga kasih damai kepada Dia. Mau kita rela kita mengampuninya. Demikian juga maksud dari Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nas ini dia katakan, jika kamu mau datang kepadaku, ya dikatakan di sini, aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Artinya di sini nyatakan yang benar. Unang alani tulang biar ho. Tulang, tapi salah tulang nak. Unang salah tulang. Alani tulang nak. Alani bos. Takut sama kepada semua orang. Kau katakan semua, kalau salah katakan salah. Jangan pernah takut. Ini yang pernah dialami oleh Yeremia. Jangan kita pikir bahwa di dalam Alkitab kita ini tidak ada pemberita firman Tuhan itu yang gagal. Di mata orang, di mata manusia ada. Yeremia. Kalau kita katakan berhasilkah Yeremia, orang mengatakan bahwa Yeremia ini si parekelod do hatana, si rerehon. Tidak ada yang mengakui dia ngomong. Tidak layak. Imam Pasyur lah yang layak. Karena dia mendiamkan masalah. Dia tidak jujur. Ya. Jangan-jangan semua orang sudah seperti Imam Pasyur. Ya. Berbeda sekali dengan Yeremia. Akhirnya banyak orang menyesal. Benar juga kata Yeremia ini. Mengakui kesalahannya. Sampai Tuhan mengingatkan 3 kali mereka itu. Tahap pertama pergi ke pembuangan Babel, tahap kedua sampai ke tahap ketiga. Benar juga, karena dosa akhirnya mereka bertobat. Jadi banyak orang ini kalau kita perhatikan saat ini ya melihat bahwa ya yang paling penting itu adalah subscribernya. Mau jadi apa? Mau jadi YouTuber. Anak-anak pun anak sekolah minggu sekarang cita-cita enggak lagi menjadi dokter, YouTuber, saudara-saudari. Jadi apa YouTube? Aduh, udah nggak usah belajar lah kalau menjadi YouTube kau gitu. Itu seminggu yang lalu saya baca itu ya. Seorang streamer dari Korea ya, perempuan itu meninggal ya.
bunuh diri. Padahal itu kalau kita perhatikan itu viewer ya, pengikutnya itu banyak. Jadi itu jangan jadi alasan untuk mengikut Yesus. Jangan kau pikir kau perlu banyak orang pendukung. Ya. Belum tentu orang yang mendukungmu itu bisa menjadi temanmu, sahabatmu. Bukan itu prioritas utama. Ada kisah saudara-saudari. Dalam pelayanan Kristen itu di India ada namanya suku Garo di sana. Jadi suku Garo ini mereka ini ya dulunya belum mengenal Kristen. Jadi ada di situ kanibal ya. Kanibalisme ya. Jadi saat penginjil di sana datang, ada raja melihat keluarga Nokseng. Di keluarga Nokseng ini diancam. Pertama dia katakan kepada istri, ya, kalau kamu menyangkal Yesus maka saya akan membiarkan istrimu ini Nokseng hidup. Saya tidak mau menyangkal Yesus. Dan inilah kisahnya nantinya yang menjadi munculnya lagu ya, salib di depan, dunia di belakang, the cross before me, the world. Kemudian dipenggal itu ya kepala istrinya, kemudian anaknya juga ditombak. Akhirnya Nokseng sendiri pun mati oleh raja. Jadi raja ini berpikir, kenapa Nokseng ini mau mempertahankan Yesus Kristus? Apa alasannya? Kemudian dikumpulkan orang, masyarakatnya. Kemudian dia mengatakan siapa Yesus ini. Kemudian dia sadar akan kesalahannya, dosanya. Dan akhirnya dia menerima Yesus Kristus. Saudara-saudari, kisah inilah yang menginspirasi kita supaya kita tetap setia sampai akhir hidup kita menjadi pengikut Yesus. Ingat saudara-saudari, firman Tuhan yang mengatakan kepada kita, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tidak ada tawar-menawar. Ya. Setialah, percayalah kepada Yesus Kristus. Jangan pernah kita meninggalkan Dia. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih ya Tuhan karena Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk melaksanakan ibadah minggu ini. Tuhan, pada hari ini kami patut bersyukur kepada bersuka cita di mana kami dapat bersama-sama mendengarkan pujian yang disampaikan oleh Paduan Suara Agape Family, demikian juga dengan alumni NHKBP Bandung dan juga Kantate Chamber Choir. Tuhan, Kau berkatilah paduan suara gerejamu supaya mereka juga dapat mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Demikian juga kami berdoa bagi-Mu Tuhan, firman yang mengingatkan kami supaya kami tetap setia mengakui keberadaan kami sebagai pengikut Yesus Kristus dan juga mengakui hanya satu-satunya yang menjadi juru selamat kami, yaitu Tuhan kami Yesus. Tuhan, kami juga berdoa kepadamu, keluarga kami Engkau berkati, jadikanlah supaya menjadi tiruan teladan yang baik. Demikian juga hidup kami. Kami juga mendoakan ya Tuhan, seluruh jemaat-Mu di dalam pergumulannya secara khusus, yang sakit Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan mereka Tuhan dari keadaan sakitnya. Kami juga mendoakan ya Tuhan pada adik-adik kami, para pemuda-pemudi Naposo Bulung yang masih dalam studi mereka, Engkau berikan hikmat kepada mereka supaya mereka juga Tuhan dapat belajar dengan baik di dalam sekolah atau kuliahnya. Dan kami percaya juga bagi yang mencari pekerjaan, Engkau tunjukkanlah sesuai dengan potensi dan kemampuan yang mereka miliki. Ya Tuhan, kami mendoakan dalam rentetan acara Pesta Huriah yang kedua gerejamu HKBP Bandung ini mana akan diadakan pertandingan perlombaan. Kiranya itu bukanlah mencari kemenangan, tetapi kami menunjukkan persembahan hidup kami, persembahan diri kami sebagai bentuk kesungguhan kami untuk melayani dan mengikuti-Mu. Tuhan,
Kami juga berdoa kepada seluruh panitia yang Kau berkati, berikan hikmat pada mereka, berikan kesabaran supaya mereka juga mampu melaksanakan tanggung jawab yang diberikan oleh gereja kepadamu. Kami percaya ketika nanti hasilnya dapat, kami bukan hanya menikmati di dalam gerejamu dalam operasionalnya, tetapi hasilnya juga dapat dinikmati oleh gereja-gereja di sekitar kami secara khusus Tuhan, di dalam pembangunan pelayanan yang ada di Pagaran HKBP Sumedang dan juga HKBP Rancaikek. Tuhan, ampuni juga kesalahan yang kami perbuat dan ajarilah kami Tuhan untuk selalu berbuat yang baik di hadapan sesama kami secara khusus di hadapan Tuhan. Kuatkanlah langkah kami, kuatkanlah iman kami supaya kami tetap setia dan hanya percaya di dalam satu nama, Yesus Kristus sebagai juru selamat dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, kita kembali bernyanyi dan kumpulkan persembahan kita.
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan Allah dan pulanglah di dalam damai sejahtera-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Amin. Salam, kami dari orang tua Jemaat Dago, kita foto bersama karena kami juga mengenang lagu ini 75-80 Dago ya. Hidup Dago, semangat Dago, Tuhan berkati. Jadi Sintua Dago juga ikut foto bersama ya. Kita nyanyi dulu, Amang. Mau nyanyi lagu? Ada ikut bersama, berfoto bersama. Enggak, nyanyi dulu. Kita nyanyi bersama di pasu-pasu. Iya, silakan. Ikut orang tua ikut Dago, ikut bendanya ikut.
Puji Tuhan, terima kasih Agape Family Choir, alumni NHKBP Bandung Daerah Dago, dan Kantate Chamber Choir. Tuhan Yesus memberkati. Panitia Pesta Huria 2 Partai Hewan Remaja Naposo Bulung dan ulang tahun ke-88 HKBP Bandung 2023 mempersembahkan